Iya, selamat pagi Bapak Agus ya. Ini dengan Bapak Agus dari Ngawes ya Pak ya? Iya benar. Oke, boleh disebutkan tanggal lahirnya Bapak? Tanggal lahir 8 Agustus 1969. Oke, berarti cocok ya. Pekerjaan PNS ya Pak ya, betul ya? Betul ya Bu. Oke, Pak, di sini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini Oke. adalah screening untuk penyakit tidak menular. Oke. Jadi nanti Bapak menjawab apa adanya saja. Kalau Oke. memang ada riwayat, Bapak menyebutkan ya. Kalau tidak berarti tidak. Tetapi kalau belum pernah melakukan pengecekan, artinya Bapak tidak tahu. Iya. Jadi nanti dijawab saja. Ye. Iya. Untuk riwayat penyakit keluarga, apakah keluarga Bapak yang keluarga kandung, orang tua, saudara kandung, kakek nenek kandung, itu apakah ada yang menderita diabetes Pak? Tidak, diabetes tidak. Tidak ya. Oke. Kemudian hipertensi Pak, tensinya tinggi. Kalau hipertensi dari ibu ya. Ibu ada kandung ya ibu Pak? Kandung, Oh ya. oke, sini saya catat. Iya, ibu kandung ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk penyakit jantung Pak, Kalau penyakit jantung tidak ada. tapi pernah cek ya Pak ya? Siapa saya? Orang tua, saudara kandung. Tidak. Tapi kalau gagal ginjal ini ibu terakhir itu sempat cuci darah 2 kali, kemudian iya. meninggal. Berarti artinya untuk jantung ini memang keluarga Bapak sudah pernah periksa, tetapi belum pernah ada satupun yang dinyatakan sakit jantung, belum pernah nggih. Yang untuk saudara kandung. Orang tua, ya, berarti tidak. Untuk penyakit stroke tidak ada juga nggih Pak? Bapak itu. Bapak ada. Bapak itu tiba-tiba jatuh dan saya bawa ke rumah sakit, ternyata perdarahan otak. Tapi tidak punya riwayat darah tinggi. Oh gitu. Iya. Tetapi waktu itu dinyatakan oleh dokternya stroke ya Pak? Stroke ya, karena memang dirawat di rumah sakit Bethesda di unit stroke. Di unit stroke. Iya. Tetapi sebelumnya sama sekali tidak punya riwayat darah tinggi. Padahal sudah ditensi rutin juga ya Pak? Iya. Oke. Kalau penyakit kanker Pak? Kanker tidak ada. Tidak ada nggih, tidak ada keluarga yang pernah menderita penyakit kanker. Kemudian talasemia juga tidak ada nggih Pak? Boten. Tidak ada. Oke. Kalau untuk riwayat Bapak sendiri belum menate diabetes Pak? Belum pernah dinyatakan diabetes? Tidak. Hipertensi Pak? Kalau hipertensi saya ada. iya. Setelah umur 50 ada. tahun ini saya ada peningkatan tekanan darah dan sampai sekarang saya minum obat secara teratur. Oke. Bapak setiap hari minum obatnya? Iya. Berapa jenis macam obat yang Bapak minum? 1 amlodipin. Amlodipin saja ya. Tensinya berapa Pak? Kalau amlodipinnya yang 5 mg atau 10 mg Pak? Kemarin itu saya minum yang 10 mg. Tensinya bisa bagus Pak dengan 10 mg? Terakhir tensi saya 138/87 ya, kemarin waktu Prolanes itu. Oh iya, 138/87 ya Pak, ya. dengan amlodipin 10 mg. Oke. Penyakit jantung nate Pak? Tidak. Jantung tidak, stroke tidak? Tidak. Asma? Asma tidak. Nate kolesterol tinggi Pak? Pernah. Pernah. Pernah sekali, tapi kemarin waktu lab itu enggak pernah lagi. Oke, lab terakhir kapan ya Pak? Juli, berarti lebih dari 1 bulan yang lalu ya? Iya, Juli. Belum sampai 3 bulan tapi Pak? Itu belum. Tinggi atau normal Pak? Normal. Juli normal ya. Oke. Punya sakit sesak nafas mboten Pak? Hanya. Pernah dinyatakan paru-parunya bermasalah gitu enggak? Tidak ada pengobatan rutin juga untuk paru yang sesak nafas gitu enggak ada ya Pak? Tidak ada. Talasemia mboten ya Pak? Tidak. Kelainan darah yang harus jok darah setiap berapa transfusi mboten ya Pak? Tidak. Sakit jantung Bapak juga enggak ada? Tidak. Pernah dinyatakan terkena sakit lupus mboten Pak? Tidak. Mboten nggih? Lupus tidak. Kemudian ada gangguan penglihatan Pak? Kalau mersani sesuatu gitu masih jelas atau enggak Pak? Alhamdulillah masih jelas. Masih jelas. Baca juga masih jelas ya Pak? Masih jelas. Ya. Masih jelas. Bapak enggak pakai kacamata masih bisa mersani jelas ya? Masih. Punya kacamata justru tidak pernah saya pakai. Hebat sekali Pak. Ya berarti tidak ya Pak, tidak ada gangguan pendengaran, betul ya Pak.
Gangguan mental. Kalau untuk gangguan mental, gangguan emosional, nanti saya akan ada pertanyaan tersendiri, nanti pakai format ya Pak ya. Ya. Kemudian, tidak ada disabilitas ya. Ini juga tidak ada. Oke. Kemudian ini saya ingin menanyakan beberapa faktor risiko Pak. Bapak merokok mboten? Dulu pernah merokok. Wah, setahun terakhir Pak? Setahun terakhir masih merokok? Tidak. Sudah tidak ya Pak ya? Tidak. Oke, berarti tidak merokok. Karena kategorinya kalau sudah 1 tahun berhenti itu masuk kategori tidak merokok Pak. Ya. Terpapar asap rokok orang lain enggak Pak? Tidak. Di dalam rumah yang lain enggak ada yang merokok Pak? Tidak ada ya? Oh iya, berarti di tempat kerja juga Bapak nggak merokok ya? Di tempat kerja temannya nggak merokok ya Pak? Oke. Kemudian pernah merasa nafas pendek ketika berjalan lebih cepat pada jalanan yang datar atau yang sedikit nanjak nggak Pak? Menggeh-menggeh? Megap-megap, ya. Kalau lebih dari 500 meter atau berlari sering megap. Oke. Ternyata seharusnya pertanyaan ini untuk yang merokok Pak. Jadi kan tidak merokok berarti tidak masuk dalam pertanyaan ini ternyata. Kemudian, ini juga khusus untuk yang merokok ini ya. Apakah pernah dilakukan spirometri? Tapi Bapak sudah tidak merokok. Sudah lama Pak nggak merokok Pak? Atau sama sekali nggak pernah merokok? Pernah merokok waktu masih sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya. Atau 5 tahun yang lalu tuh kalau mundur tawon Dok. Terus terang itu ngubupi pakai itu. Iya. Tapi setelah itu juga nggak merokok lagi. 5 tahun ya Pak. Hanya khusus mundur tawon. Sekarang udah ada cara tersendiri di obori itu. Oke, ini ada beberapa tapi ternyata pertanyaannya untuk merokok, jadi saya lewatkan saja. Nah, kemudian apakah panjenengan biasa makan minuman itu ditambahi gula sehingga konsumsi gula itu dalam sehari lebih dari 4 sendok makan Pak? Ini termasuk makan, minum, roti, snack gitu Pak? Enggak, saya ngeteh manis itu sehari sekali. Ngeteh manis sehari sekali aja Pak? Sekali, Berarti Bapak yakin ya, nek sehari gitu kumulatifnya nggak ada 4 sendok makan gitu? Nggak lebih dari 4 sendok makan gitu? Mungkin kalau dengan makanan yang lain mungkin bisa lebih karena saya cenderung suka makanan yang manis. Yang manis tapi bukan roti gitu. Roti saya nggak senang. Di sini misalnya ada cemplok. Cemplok. Ya. Pak, ini di sini ada pilihannya itu. Jadi tidak atau ya tapi tidak setiap hari atau ya setiap hari. Jadi menurut Bapak kategori yang mana? Jadi lebih dari 4 sendok makan tidak itu. Setiap hari, Berarti tidak setiap hari. Berarti kadang-kadang. Ya, oke. Kemudian kalau penggunaan garam, Mbak, apakah garam yang dikonsumsi lebih dari 1 sendok teh dalam sehari? Tidak, saya tidak. Tidak suka asin? Yakin tidak ada 1 sendok teh dalam sehari ya Pak? Ini masuk yang dalam ayam goreng, kremes apa segala macam loh Pak? Martabak itu? Saya sebetulnya goreng sendiri itu, misalnya goreng tempe, goreng tahu, karena saya sering membuat lauk sendiri itu malah tanpa garam. Oh, nggak suka garam? Tanpa garam. Berarti Bapak kecuali yakin tidak lebih makan dari yang digoreng orang lain, tapi saya makan sendiri. Berarti yakin kurang dari 1 sendok, nggih? Kemudian ini Pak, kalau untuk makanan yang diolah dengan minyak atau lemak atau margarin lah, Blue Band misalnya seperti itu Pak, itu apakah konsumsi minyak, lemak, margarinnya itu lebih dari 5 sendok makan dalam sehari Pak? Saya hanya makan gorengan, saya nggak yang lain seperti santan saya tidak suka, oseng juga sekarang sudah jarang sekali. Saya langsung misalnya gorengan langsung dengan sayur lalapan itu. Kerupuk, keripik Pak? Kalau kerupuk masih, tapi sangat saya kurangi. Ya, masih banyak ya. Berarti barangkali ini kira-kira sudah aman belum ya Pak? Atau ini aja ya? Iya tapi tidak setiap hari ya mungkin ya? Mungkin ya, tadi tidak setiap hari. Oke, kalau untuk yang lauk yang digoreng itu setiap kali makan lauk digoreng atau udah direbus Pak? Masih digoreng? Masih digoreng. Padahal sehari lauknya lebih dari 5 macam ya? Maksudnya misalnya tempe 2, tahu 2 gitu kan? Mesti dalam sehari lebih dari 5 macam lauk. Ya, saya senangnya itu Pak, goreng telur kasih sayur itu. Oh, goreng telur kasih sayur. Tapi nggak pernah diukur itu Pak, pas goreng sayur berapa sendok gitu? Yang untuk goreng telur? Sedikit Pak, ngaruh. Oh, pokoknya 1 sendok. Sedikit ya?
Ini lain kali boleh itu Pak ditakeri itu Pak. Karena telur itu sangat menarik itu, digoreng pakai 3 sendok makan ya mateng, 2 sendok juga mateng, 1 sendok juga mateng, setengah sendok juga mateng. Kayak wajahnya kayak kering itu, jadi cepet sulit diwalik jadi gosong. Oh iya. Makin gosong kalau makin seneng. Makin gosong makin seneng. Ya berarti ini kalau untuk untuk lemaknya tadi kira-kira jawabannya yang kurang dari 5 sendok atau kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, atau pasti lebih dari 5 sendok? Ini kadang-kadang. Kadang-kadang, oke. Kalau untuk porsi sayur dan buah, ini porsi yang dianjurkan itu 5 porsi Pak. Jenengan pasti ada 5 porsi atau kurang dari 5 porsi atau kadang ada, kadang enggak? Kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Tapi ya? Saya pasti pakai sayur. Mesti pakai sayuran, cuman nggak mesti 5 porsi nggih Pak. Ini sayur sama buah sih Pak, campuran. Nek buah saya malah sering. Buah itu paling seneng buah saya. Campuran sayur sama buah. Jadi masing-masing kira-kira cepupuan gini. Untuk 1 porsinya kira-kira sehari ada nggak 5 porsi ada. Campuran sayur buah? Nek 5 porsi. Campuran tapi nggak harus sayur atau buah. Ada. Karena saya jeruk itu bisa 3 sehari. Oh iya, berarti ada ya Pak? Pasti ada. Ya, ada nih. Tadi itu timun. Berarti setiap hari mesti 5 porsi ada ya Pak? Ya, kadang-kadang saya kadang gitu. Oke, berarti masuk di kadang-kadang lagi. Oke. Kemudian aktivitas fisik Pak. Aktivitas fisik ini jenengan dalam setiap hari apakah kurang dari 30 menit per hari atau lebih dari 30 menit per hari atau lebih dari 150 menit per minggu? Jadi 30 menit setiap hari, antara 3 sampai 5 hari dalam 1 minggu itu aktivitas fisik mesti enggak? Mesti saya lebih 30 menit sehari itu. Karena pagi mesti saya nyapu, sore saya mesti ke ladang. Oh iya. Mesti cari pakan mesti. Soalnya ini memang bukan olahraga tapi aktivitas fisik Pak. Oke. Pernah apakah konsumsi alkohol dalam 1 bulan terakhir? Tidak sama sekali. Enggak pernah ya Pak. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan antropometri ya Pak. Nanti akan saya jelaskan lagi.